biar punya gambaran nanti akan terima seperti apa gitu ya. Jadi nanti untuk statistika 2 ini kita mungkin lebih aplikasi ya, lebih aplikasi untuk saya berusaha menjadikan kalian semua nanti sebagai analis data, istilahnya seperti itu ya, analis dan interpretasi ya, analisa dan interpretasi. Jadi ya mengolah dan menganalisa data, istilahnya gitu ya, menganalisa data. Jadi saya berusaha menjadikan seperti itu ya, bagi yang mungkin punya passion di situ ya. Semuanya kan perlu dicoba ya, perlu diperkenalkan, nanti passion orang kan memang masing-masing gitu ya. Nah, tapi salah satu dari core-nya orang teknik industri diantaranya sebagai analis data juga ya. Kalau pure-nya analis data itu orang statistik memang ya, tapi orang teknik industri juga bisa juga punya kemampuan untuk sebagai analis data gitu ya. Analis data secara statistik, analis datanya memang lebih lengkap, bisa secara statistik, bisa secara riset operasi dan sebagainya ya, seperti yang pernah saya sampaikan tentang MCDM gitu ya, multi criteria decision making, itu pengambilan keputusan itu memang banyak metodenya gitu. Kalau orang statistika sendiri kan memang pure dia core-nya ya analis data statistik, itu aja dia, seperti itu. Jadi untuk membekali kemampuan itu ya, muncul ya, oke. Saya lupa materi yang waktu statistika 1 berhentinya di mana. Jadi kita sudah sempat belajar tentang probabilitas ya, atau peluang. Jadi di dalam probabilitas peluang sebelumnya sudah dipelajari, ada yang perlu diketahui, ada namanya probabilitas peluang data. Ada probabilitas peluang data kontinu. Karena seperti kita ketahui bahwa data itu diantaranya, jenis-jenis data diantaranya itu ada namanya data diskrit, ada namanya data kontinu ya. Nah, jadi kalau mau diingat kembali, jadi data diskrit adalah data yang dihasilkan dari penghitungan atau pencacahan, itu data diskrit, ingat ya. Jadi nilainya apa ya? Nilainya seperti nilai hitung atau nilai cacah. Nilai cacah itu apa ya? Nilai yang dimulai dari bilangan cacah atau bilangan 0 gitu ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu namanya nilai diskrit atau data diskrit. Jadi berupa bilangan cacah. Contoh jumlah orang. Nah, orangnya jumlahnya berapa? Kalau di dalam ruangan nggak ada orang, berarti ya 0, kosong kan gitu ya. Kalau ada 1 orang, 1, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Nggak mungkin kita bilang jumlah orang berapa dalam ruangan, di dalam kelas. Mungkin jumlah orangnya 10,5 gitu kan. Bingung ya. Masa jumlah orang 10,5 ya. Beda, itu nanti namanya data kontinu ya. Kalau data diskrit, data yang berupa bilangan cacah. Jadi mulai dari angka 0, 1 dan seterusnya. Sedangkan data kontinu adalah data yang dihasilkan dari pengukuran dan nilainya berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa sih ya? Nilainya itu bersambung. Jadi kalau kita punya penggaris, setiap titik itu merupakan data kontinu karena berkelanjutan. Biasanya berupa hasil pengukuran. Contoh mengukur berat badan. Kalau saya katakan berat badannya berapa? 70,3 kilo. Bisa kan ya? Kan bisa, 70,3 kilo. Itu namanya berkelanjutan. 70,4, 70,5 dan seterusnya. Tapi kalau jumlah orang itu data diskrit, nggak mungkin jumlah orang berapa? 70,3 gitu ya. Beda. Makanya nilainya berkelanjutan, itu nilainya berupa bilangan desimal. Ya, ada komanya di desimal, itu nilai kontinu ya. Jadi nanti di semester 1 kemarin sudah belajar peluang data diskrit, kalau seingat saya ya. Ada di antaranya yang paling sering dipelajari, ada peluang uniform atau seragam, kemudian ada distribusi peluang binomial, ada distribusi peluang Poisson. Poisson sudah apa belum? Saya lupa. Poisson sudahnya ya? Ya sudah ya. Sudah, tapi susah gitu. Iya, tapi ingat saya sudah. Jadi sekarang gini, saya coba ya. Distribusi peluang binomial, kalau ada soal distribusi peluang binomial itu yang diketahui nilai apa? Masih ingat nggak? Peluang binomial yang diketahui nilai apa? Jadi diketahui nilai apa itu tergantung seperti pada tabel ya. Jadi tabelnya nanti diketahui nilai apa lah, itu karena kita nanti kan melihat atau menghitung nilai peluang binomial maupun Poisson nanti dari nilai tabel kan gitu ya. Kalau binomial yang diketahui apa, nilai apa? Apa? Yang bisa langsung istirahat nanti ya.
Peluang binomial yang diketahui apa? Masih ingat? Kalau peluang Poisson yang diketahui apa? Jadi peluang binomial kita harus tahu ciri-cirinya ya. Nanti apa? Kita perlu mengetahui apa yang diketahui itu supaya kita tahu kalau ketemu suatu soal peluang ini masuk soal binomial atau masuk soal Poisson nantinya seperti itu ya. Atau soal uniform kan gitu ya, supaya bisa membedakan ini soal apa gitu ya. Jadi diketahuinya dari nilai apa saja yang diketahui di soal tersebut. Kalau binomial 2 bukan Min? Maksudnya karena B kan artinya 2, iya atau tidak gitu maksudnya. Iya. Jadi saya buka dulu ya bentar ya. Oke, saya share dulu sebentar biar sambil mengingat kembali. Oke ya, bentar ini sekelas saya terangkan sebentar. Jadi di materi sebelum UTS nanti ya, sebelum UTS nanti kita flash sedikit tentang distribusi peluang diskrit, mengingat kembali uniform, binomial, Poisson ya. Kemudian distribusi peluang kontinu yang paling sering muncul atau paling sering dipelajari yaitu distribusi peluang normal karena berhubungan dengan analisis data ya. Jadi kita bisa menganalisis data itu analisa data yang sifatnya itu data normal ya. Data yang nggak normal itu yang tidak perlu dianalisa istilahnya ya. Jadi kalau kita ingin menguji orang itu ya menguji orang yang normal ya. Kalau orang nggak normal nggak usah diuji kan gitu ya. Nanti bingung diri kan gitu ya istilahnya. Apa perlunya kita melaksanakan uji hipotesa gitu ya. Di dalam uji hipotesa nanti ada beberapa macam uji ya. Pertama yaitu ada uji Z. Uji Z itu bisa disebut juga dengan uji distribusi normal ya. Uji normal itu atau kontinu ini nanti namanya uji Z. Kenapa dinamakan uji Z? Nanti variabel pengganti dari peluang normal itu adalah nilai Z ya, atau nilai yang ada di tabel nanti namanya tabel Z. Hubungannya sama tabel Z ya. Nanti ada juga uji T. Uji T itu T student gitu ya nyebutnya. Nah, penemuannya seperti itu dinamakan dengan uji T student. Nanti ada tabel T, ada tabel Z karena nanti kita bermain dengan tabel ya. Ada tabel Z. Mana sih tabel Z ya? Tabel Z digunakan untuk uji Z, tabel T digunakan untuk uji T. Nanti ada tabel F atau uji F ya. Nanti ada juga uji Q-square atau S kuadrat, uji Q-square. Nanti kita pelajari apa sih gunanya uji Z, apa gunanya uji T, apa gunanya uji F, apa gunanya uji Q-square. Itu ya, karena apa? Karena uji-uji atau nilai-nilai itu nanti kita gunakan juga nanti pada waktu analisis data. Karena di dalam beberapa output dari SPSS itu nanti munculnya adalah beberapa macam nilai Z, nilai T, nilai F dan sebagainya gitu ya, diantaranya seperti itu nanti. Setelah itu kita UTS, jadi UTS nanti ya seperti itu materinya seperti di atas itu ada materi 1 dan materi 2. Kemudian setelah UTS kita lebih banyak aplikasi ke analisa data ya, sebagai analis data nanti kita menggunakan software SPSS ya. Jadi saya perkenalkan software SPSS, nanti dalam software SPSS nanti kita berlatih beberapa macam semacam simulasi ya, simulasi data. Kita ada data, kemudian kita simulasikan, kita uji beberapa macam uji. Di antaranya apa sih gunanya uji validitas itu ya, kalau kita punya datanya dihasilkan dari seperti apa, gimana mengumpulkan data ya, mencari data, mengumpulkan data, kemudian mengujinya. Di antaranya ada namanya uji validitas, kevalidan data, ada namanya uji reliabilitas, uji keandalan data ya, itu beberapa macam uji. Kemudian ada uji asumsi. Nah, uji asumsi data itu yang paling sering digunakan ada namanya uji normalitas. Makanya seperti saya katakan tadi, kenapa kita belajar data normal? Karena data yang bisa kita uji adalah data yang normal ya, makanya dinamakan uji normalitas. Jadi untuk melihat apakah data kita normal apa enggak, itu ada namanya uji normalitas. Nah, sehingga kita bisa mengatakan hasilnya dari uji normalitas tersebut nanti kita bisa mengatakan lalu data kita itu normal apa tidak. Dimana ujinya kita menggunakan SPSS nantinya ya. Kalau bertanya, hasilnya ini ya, ini hasil berdasarkan uji dari SPSS seperti itu ya. Nanti kalau datanya nggak normal gimana ya? Harus kita normalisasi, kita normalkan kan gitu ya, seperti itu. Nah,
normalitas data ya kalau secara teori sama ya seperti kemarin kita belajar AP, secara teori harusnya kuesionernya itu kita kembalikan seperti kemarin tidak konsisten ini kan gitu ya kembalikan, tapi bisa juga nanti beberapa trik untuk merekayasa data supaya menjadi normal ya, itu harus kita pelajari karena suatu saat kita bisa saja ya dimintain tolong menganalisa data, kemudian datanya dikasihkan ke kita hasil dari kuesioner, datanya kita analisa, loh ternyata kok nggak normal datanya, gitu ya, datanya nggak normal ya. Tugas kita untuk menormalkan data itu diantaranya. Lalu cara itu tetap kita sampaikan cara teori sebenarnya harus dikembalikan. Cuma nggak tahu. Nanti kita juga harus bisa mempelajari di mana sih kira-kira data ini tidak normalnya kenapa kan itu terjadi di mana itu perlu. Sama dengan nanti uji validitas, reliabilitas juga gitu ya, kevalitan data. Jadi uji kevalitan data itu uji kevalitan terhadap pertanyaan yang kita berikan. Nah, pertanyaan kita itu valid apa enggak? Pertanyaan kita dikatakan valid itu jika pertanyaan kita itu ketika diulang-ulang dengan berbagai macam responden. Respondennya kan banyak ya, responden statistik itu banyak ya. Respondennya itu nanti mungkin pernah saya perkenalkan tentang metode Slovin ya, mencari metode Slovin. N sampel itu ya, mencari sampel kalau ada populasi 300, berapa sih sampel yang harus kita gunakan, kita pakai Slovin lah. Jadi N-nya itu banyak. Nah, bagaimana N yang banyak itu pertanyaannya itu tetap valid ya, itu namanya uji validitas. Tetap valid itu memberikan hasil yang hampir sama gitu ya, hampir. Bukan kita menanyakan tapi hasilnya tuh ada yang nanti umpama jawabannya angka 1 sampai angka 5 umpama ya, 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, mungkin 3 itu kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju gitu ya. Jawabannya itu sangat itu sekali, ada 1, ada 5 lagi, sangat tidak konsisten istilahnya kalau dalam AHP itu ya lah. Seperti itu. Ya, itu masih bisa ditoleransi kalau ada beberapa jawaban ya. Nanti yang mengatakan ya uji validitas itu. Kalau di uji validitas ternyata hasilnya tidak valid ya, memang ada nanti kelihatan ada beberapa pertanyaan yang ada responden yang memberikan jawaban yang tidak valid di situ. Namanya kantor. Nanti juga ada uji keandalan data seperti itu. Kemudian setelah itu nanti kita laksanakan uji regresi korelasi. Jadi uji regresi korelasi itu yang bisa kita gunakan pakai SPSS. Kenapa saya memperkenalkan nanti uji regresi korelasi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, regresi korelasi bisa kilas lagi ya, karena di dalam real beberapa penelitian yang masih menggunakan SPSS, uji korelasi itu masih sangat banyak digunakan ya, masih sangat banyak digunakan untuk penelitian ketika kalian nanti ya, mungkin kalau di STKL S1 korelasi sudah nggak boleh ya, jujur aja udah nggak boleh korelasi itu, tapi di Cisco beberapa ada yang beberapa nanti berikan contohnya ya, bukan ngomong nanti saya berikan beberapa contoh judul yang masih di Cisco, tesis Cisco ya masih menggunakan uji korelasi. Ya uji korelasi untuk tesisnya ada berapa judul ya. Kemarin minta tolong itu ini pengaruh latihan dan praktek navigasi terhadap kemampuan bernavigasi taruna AL di KRI Gunung. Nah, itu uji korelasi itu. Jadi X1-nya latihan, X2-nya praktek, di situ ada X3-nya itu penggunaan alat navigasi, kemudian Z-nya adalah kemampuan bernavigasi gitu ya. Lah itu korelasi. Uji korelasi. Nanti gimana sih cara penyelesaian urutannya ya? Uji validitas, uji reliabilitas dan seterusnya. Kemudian ada judul lagi ini, pengaruh manajemen pendidikan terhadap peningkatan peningkatan kemampuan peningkatan kualitas iptek atau apa gitu ya. Di mana manajemen pendidikan itu di breakdown menjadi 10 komponen pendidikan. Ya, komponen pendidikan itu kan ada 10 ya. Jadi ada X1, X2, X3 sampai X10. Jadi X1-nya contoh ada yang tahu 10 komponen pendidikan apa saja? Untuk mengingat, ada yang tahu 10 komponen. Namanya 10 komponen pendidikan berarti ada 10 ya. Sebutkan. Coba sambil saya tunggu ngopi. 10 komponen pendidikan. Pertama, enggak urut enggak apa-apa, yang penting 10 ya. Alin alongin. Apalagi? Kurikulum.
Apalagi 2. Ada 10 kemana pun ya. Jadi kalau lari di Laut Maluku ya depan Tenaga pendidikan. apa? Tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan atau Gapendik. Hanjar. Itu tenaga pendidikan. Apalagi 3. Hanjar. Apa? Hanjar. Hanjar itu tertulisnya paket instruksi. Hanjar itu ya paket instruksi atau hanjar. Peserta didik. Kurang 6. Apa? Peserta didik. Peserta didik itu siswa. 5 kurang 5. Apalagi kurang 5. Fasilitas pendidikan. Fasilitas 6 kurang 4. Metode Anggaran. pendidikan. Apa? Metode pendidikan 7 kurang 3. Apa 3? Evaluasi anggaran. Evaluasi 8 kurang 2. Apa 2? Anggaran pendidikan. Anggaran 9 kurang 1. Kurang 1. Apa? Kalau ada Gapendik, ada guru atau gadik. Jadi Gapendik itu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu apa? Staf. Ya, staf pendidikan. Staf pendidikan kalau mama di prodi ya Pak Tri ya, Bu Riva itu staf pendidikan Gapendik. Kaprodi itu juga Gapendik, tenaga kependidikan. Tapi kalau saya pribadi, ya saya itu Gapendik juga Gadik kan gitu ya. Gapendik karena saya adalah Kaprodi, Gadik karena saya adalah dosen, kan gitu ya. Karena bisa juga Kaprodi tidak ngajar, bisa juga bukan dosen kan gitu ya, bisa saja ya. Nah, jadi ada Gapendik, ada Gadik. Ya Gapendik itu tenaga pendidikan, Gadik itu tenaga pendidik, Gadik atau dosen ya, Gadik, dosen, instruktur dan sebagainya. Nah, pengaruh manajemen pendidikan terhadap peningkatan kualitas iptek itu ada contohnya ya. Nanti contoh-contoh itu nanti akan saya kasihkan juga ke mahasiswa supaya mengetahui seperti apa nanti ya, seperti biasa ya nanti mempelajari untuk dilaksanakan paparan supaya tahu ya prosesnya. Tapi sebelumnya kita harus saya ajarkan dulu tentang uji-uji tersebut supaya tahu loh uji ini digunakan untuk ini ternyata kan gitu ya penggunaannya seperti itu karena bisa jadi nanti ya ada yang minta tolong seperti itu atau apa ya kalau mahasiswa STTL atau teknik industri khususnya kalau mama nanti sisku ya sudah bukan korelasi lagi ya nanti sudah menggunakan AMOS atau uji SEM nantinya seperti itu ya yang saya harapkan seperti itu karena SEM itu karena uji SEM atau struktur equation modeling itu merupakan kalau saya katakan merupakan bentuk kompleks dari uji regresi korelasi gitu ya merupakan bentuk kompleks dari uji regresi korelasi dimana kalau SEM ini tidak bisa digunakan dengan menggunakan software SPSS tapi nanti menggunakan software AMOS untuk penyelesaiannya. Nah ini sudah banyak contoh juga ya di teknik industri itu yang menggunakan SEM itu baru tahun ini ada berapa itu ada 3 atau 4 orang ya yang menggunakan SEM. Nah nanti juga saya kasihkan mahasiswa supaya dipelajari, dilihat nanti ya kalau kita sudah menerima materi AMOS nantinya ya atau software tersebut supaya mengetahui angka-angka ini artinya apa kan ya kalau kita pelajari tapi angka-angka ini belum pernah dipelajari kan bingung juga nanti angka ini maksudnya apa atau apa supaya lebih cepat. Ini beberapa materi yang akan saya sampaikan ya sampai dengan nanti UAS atau ujian akhir semester. Ada yang tanyakan sampai sini? 5 menit sambil nyeruput kopi dulu. Insya Allah dengan modal ini ya, modal SPSS dengan modal AMOS insya Allah kalau yang punya minat ke sini analis data insya Allah sudah bisa ya untuk menganalisa data ya membantu analisa data seperti itu. Sebenarnya sih banyak juga ya materi yang lain ya tapi kalau kita berhubungan dengan analisis data dan berhubungan dengan kedinasan kita di sini paling banyak yang digunakan adalah uji ini ya uji ini aja yang paling banyak digunakan dan yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari atau real di lapangan juga seperti ini sama ya jadi nanti dengan uji regresi korelasi ini mahasiswa psikologi itu banyak menggunakan regresi korelasi dengan SPSS saja sudah banyak itu ya seperti kemarin yang pernah saya sampaikan itu ya pengaruh FOMO terhadap intensitas penggunaan media sosial kan. FOMO itu fear of missing out kan itu ya ada ya. Nah, itu nanti ada itu nanti juga bisa saya
kasihkan ya materinya supaya mengetahui apa saja sih fear of missing out itu ya, rasa takut ditinggalkan gitu ya, rasa takut tidak ada teman atau seperti apa, sehingga dia apakah dia dengan rasa ketakutan itu bagaimana intensitas penggunaan media sosial dari orang-orang bersebutan gitu ya, itu yang nanti diukuran gitu ya, sehingga nanti memberikan hasil seperti yang kita pelajari. Uji korelasi itu hasilnya adalah antara min 1 sampai dengan 1, koefisien korelasi atau nilai R-nya ya, koefisien korelasi itu min 1 sampai dengan 1. Jadi keadaan berapa nilai korelasinya, 1,5 nggak ada ya, jadi maksimal 1 itu artinya sangat berhubungan sekali, min 1 juga sangat berhubungan sekali, hanya karena kalau 1 itu nilainya searah itu artinya nilai X dengan Y-nya itu searah ya. Jadi kan ada variabel bebas, ada variabel terikat ya, independent variable sama variabel dependent. Jadi variabel bebas itu variabel X, variabel terikat itu atau dependent variable itu variabel Y. Nah, maksudnya searah atau positif itu adalah X dengan Y itu searah. Kalau nilai X-nya kecil, Y-nya ikut kecil. Kalau nilai X-nya besar, Y-nya ikut besar. Itu ya searah ya. Jadi kalau nilainya negatif itu hanya beda arah saja, pada intinya pengertiannya sama. Kalau min 0,9 berarti sangat berhubungan sekali tapi berlawanan arah. Artinya kalau X-nya kecil, Y-nya besar, kalau X-nya besar, Y-nya kecil, itu tanda negatif seperti itu ya. X kecil, Y besar itu apa sih? Contoh kalau mama tetap kita bicara berdasarkan data ya, tapi yang sering contoh seperti harga dengan permintaan barang gitu ya, harga barang dengan permintaan. Kalau kita jual barang harganya murah, nah, biasanya permintaan kan pasti tinggi ya. Itu artinya kalau X itu harga barang, Y itu permintaan, maka kalau harga barangnya rendah, maka Y-nya akan tinggi, permintaannya tinggi. Nah, itu namanya berlawanan arah, rendah dan tinggi. Kalau harga barangnya mahal, Y-nya permintaan bukan turun kan gitulah. X-nya tinggi, Y-nya rendah. Itu namanya berlawanan arah. Jadi nilai R-nya pasti negatif korelasinya. Kalau searah, contoh ya, banyak sekali kalau searah ya. Contoh contoh apa? Lama belajar dengan kemampuan akademik umpama, contoh ya. Lama belajarnya lebih banyak ya, nilainya mungkin lebih bagus, bisa seperti itu ya. Tapi tetap bicara berdasarkan data ya. Datanya seperti apa? Kalau ini saya aja belajar 1 jam nilainya bagus ya. Tapi dilihat yang lain juga kan gitu. Tapi ternyata yang lain yang bagus itu belajarnya harus 4 jam, 5 jam gitu ya. Yang 1 jam yang nilainya bagus hanya 1 orang, lainnya nilainya jelek-jelek semua. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi tetap berdasarkan data gitu sekarang. Itu ya sedikit itu prolog atau pengantar untuk materi kita nanti. Oke. Sekarang saya penyegaran sebentar untuk peluang distribusi diskrit ya. Uniform binomial Poisson untuk mengenalkan untuk menyegarkan kembali untuk pertemuan pertama ini. Nanti minggu depan kita ke distribusi peluang kontinu atau distribusi normal. Muncul? Siap. Muncul, Jin. Muncul ya, oke. Distribusi peluang diskrit, jadi distribusi peluang diantaranya ada distribusi peluang diskrit, ada distribusi peluang kontinu ya. Ini seingat saya sudah di materi yang sekitar 1, ini saya sedikit penyegaran aja satu pertemuan ini. Jadi pertama yang dipelajari adalah namanya distribusi uniform atau seragam ya. Uniform itu seragam ya. Ialah suatu kejadian yang mempunyai probabilitas yang sama. Makanya dinamakan uniform atau seragam atau sama ya. Karena apa? Setiap kejadian itu punya peluang yang sama. Fx ini fungsi X merupakan fungsi peluang X sama dengan 1/k. 1/k itu banyaknya populasinya ya istilahnya. Contoh, probabilitas atau peluang mata dadu keluar angka 5. Ya, mata dadu itu kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka setiap angka itu punya peluang yang sama setiap angka. Gitu ya. Peluangnya berapa? Ya 1/6 kan gitu ya. Nah.
probabilitas mata uang keluar muka. Jadi mata uang itu ada muka, ada belakang. Jadi setiap muka atau belakang itu punya peluang yang sama, yaitu setengah. Ini namanya distribusi uniform. Kemudian yang kedua adalah distribusi binomial. Seperti saya sampaikan tadi, saya tanyakan tadi, bahwa distribusi binomial kalau secara teori adalah peristiwa terjadinya n kali percobaan untuk kejadian, tiap peristiwa menghasilkan dua kemungkinan sukses atau gagal. Sukses dilambangkan dengan P, gagal dilambangkan dengan Q. Jadi Q itu sama dengan 1 min P, kan gitu ya. Karena peluang total adalah 1 ya. Jadi kalau suksesnya 70%, berarti kegagalannya adalah 30%. Ya, Q-nya. 30% dari mana ya? 1 min 70% ya. 1 itu kan 100% ya. Jadi 1 dikurangi 70% atau 0,7, yaitu 0,3 atau 30%. Tiap peristiwa terjadi saling independen, ini merupakan rumus manual ya dari distribusi binomial. Tadi semester kemarin sudah saya ajari atau kita pelajari tentang tabel binomial. Jadi dalam menghitung peluang di binomial itu kita dilengkapi dengan tabel binomial ya. Tapi secara manual rumusnya seperti ini, dan rumus ini merupakan ya penghitungan yang digunakan untuk mencari nilai tabel tersebut. Nah, di sini diantaranya sebelum kita pelajari peluang kan ada pelajaran permutasi kombinasi lah. Kombinasi itu digunakan untuk menghitung nilai peluang ini diantaranya. Jadi peluang X sama dengan X besar dengan X kecil sama dengan kombinasi N X. Ya, jadi di dalam distribusi binomial yang perlu yang diketahui adalah nilai N dan nilai nilai N dan nilai B-nya. Nilai N itu adalah jumlah sampelnya ya. Jumlah sampelnya berapa nanti, lah P itu nilai peluangnya. Dan nilai peluang kombinasi NX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Q itu ini Q ya, Q itu 1 min P sama aja, 1 min P ya Q itu ya, N min X. Dimana nilai X itu merupakan nilai diskrit. Nilai diskrit adalah nilai yang merupakan bilangan caca, nilai diskrit ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal, nanti ini jawabannya ini. Ini salah satu contoh soal. Jadi contoh soal untuk distribusi peluang binomial, peluang untuk sembuh seorang menderita penyakit darah adalah 0,4. Nah, ini nilai P-nya ya. Masih ingat ya? Mengingat kembali, diketahui ada 30 orang lah, ini belum saya ganti ya. Ini kemarin berapa? 15 kalau nggak salah ya, 15. Bila diketahui ada 15 orang, nah ini nilai N-nya, 15 itu N. Ya. P-nya 0,4. Karena di dalam tabel binomial nanti kita perlu mengetahui nilai N dan nilai P-nya. Gitu ya. Jadi yang masih punya tabel binomial nanti dibuka, kalau sudah hilang atau apa ya minta temannya, kalau enggak nanti saya share kembali ya. Bila diketahui ada 15 orang yang menderita penyakit darah tersebut, berapakah peluangnya? Jadi suatu saat ada 15 orang menderita penyakit darah, berapa peluangnya? A, paling sedikit 10 orang akan sembuh. B, antara 3 sampai 8 yang sembuh. C, tepat 5 yang sembuh, kan gitu ya. Sudah pernah kita pelajari ya. Kalau kita menjawab yang C ini, kita jawab C dulu yang paling gampang ya. Tepat 5 yang sembuh ini artinya adalah berapa peluang X sama dengan 5. Nah ini. Peluang X sama dengan 5. Kalau kita masukkan ke dalam rumus manual, kombinasi NX, N-nya adalah 15, X-nya adalah 5. Ya. Kombinasi 15,5 kali P-nya berapa? P-nya adalah 0,4. Nah ini P-nya ya, 0,4 ini P-nya 0,4. Kita masukkan 0,4 pangkat X, X-nya adalah 5 kali 1 min P. 1 dikurangi 0,4 berarti 0,6. Pangkat 10. Ya, pangkat 10. Ini silakan dicari, kalau mau dicari ini kombinasi 15,5, masih ingat ya, mencari nilai kombinasi. Ada kombinasi, jadi kombinasi 15,5 itu adalah 15 faktorial dibagi 5 faktorial dalam kurung 15 kurangi 5 faktorial, itu ya nanti dicari. Kalau mau dicari nanti hasilnya adalah 0,1859. Ya, ini perhitungan dari tabel ya. Masih ingat ya, 0,1859. Jadi hasilnya ini adalah jadi silakan dihitung kalau mau dihitung ya benar apa enggak.
Kalau nggak mau ngitung, percaya aja daripada mikiran gitu. Tapi sama, saya yakin sama gitu ya. Kalau salah nanti silakan sampaikan aja ya. Daripada ngitung 0,4 pangkat 5, 0,6 pangkat 10 gitu ya. Tapi ini cara menghitung kalau manual ya. Nanti kita cocok dengan tabel, hasilnya sama. Sudah pernah kita ujikan ya, kita coba. Nah. Ini jawaban dari pertanyaan ini. Jadi A paling sedikit 10 akan sembuh. B antara 3 sampai 8 yang sembuh. C tepat 5 yang sembuh. Ini jawaban untuk A. Paling sedikit 10 akan sembuh. Berarti peluang X lebih besar sama dengan 10. Jadi 10-nya ikut ya. Mengingat kembali ya. Sama dengan 1 dikurangi. Ini seharusnya 1 ini nilai peluang ya. 1 ini adalah peluang X kurang dari ya sama dengan 15. Jadi kalau lihat di tabel nanti nilai X-nya 15, nanti nilai peluangnya adalah 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 9. Nah, 9 ini adalah satu angka di bawahnya yang ditanyakan. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah 10, ya 11, 15 yang ditanyakan. Ini sampai tembus ya. Jadi X lebih besar sama dengan 10 itu adalah 10. Jadi berapa peluang 10 orang akan sembuh? Ya 11 orang, 12, 13 sampai 15 orang. Itu sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan. Nah, ini sebenarnya nilai ini itu adalah ya, kalau mau sebutkan. Ini adalah 15. 15 dari mana? 15 itu dari jumlah N yang ada di soal. N-nya kan 15. Nah, ini kalau dilihat di tabel nilai 15 ini, mau kita lihat di tabelnya dulu. Bentar saya carikan tabelnya dulu. Nah, ini tabel binomial ya. Kita lihat kembali, ada nilai N, ada nilai P. Nilai R ini kita ganti dengan nilai X, ingat ya. Jadi kita cari yang P-nya 0,4, ini 0,4. N-nya kita cari yang 15, maka akan ketemu di sini. Ini 15, 0,4 ini, kolom ini ya lah. Kalau kita cari X-nya ini yang 15, nah, maka nilai di sini adalah 0. Ya. Nilai 0 di sini tuh artinya nilai berapa? Nilai 0 di sini masih ingat? Nilai berapa? Nilai peluang di sini 0 itu nilai berapa sebenarnya? 1. Kenapa kok 1? Maksimal 1 nih peluang. Nah, karena nilai peluang itu maksimal adalah 1. Ya, sehingga nggak usah ditulis. Ya, tulis sama aja 1 semua ya. Nah, kalau yang atas ini 0, nilai berapa berarti? Ini atas ini 0, nilai berapa ini? Nilai minimum. Berapa? 0 nih. 0. Nilainya 0 ya. Jadi ini nggak ditulis karena ini bernilai 0. Ya, karena nilai peluang itu minimal adalah 0. 0 itu artinya tidak terjadi. Dan maksimal adalah 1. Artinya pasti terjadi. Nah, kalau kita lihat X-nya ini 15, di sini 0,4 ya. Nah, maka nilainya adalah 1. Ya. Kenapa kok tidak ditulis? Itu tadi X berapa, nilainya pasti 1. Itu ya. Itu. Ini nilai tabel binomial di bawahnya yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, ini baru kita lihat di tabel. 15 ini tadi 1. Kalau kita lihat angka 9 ini tadi ya
Di tabel nilainya adalah 0,9662. Ya, di tabel 0, kamu lihat juga ya nanti ya. Hanya mengingatkan kembali aja saya. Maka 1 dikurangi 0,9662 hasilnya adalah 0,0338. Kemudian yang pertanyaan yang B 3 sampai dengan 8. Jadi sudah kita sepakati kalau di dalam distribusi peluang diskrit baik itu antara atau 3 sampai 8 kita sepakati angka tersebut ikut ya. 3 sampai 8-nya ikut kita sepakati seperti itu. Jadi kalau yang ditanya 3 sampai dengan 8 maka sama dengan X kurang dari sama dengan 8 dikurangi X kurang dari sama dengan 2. Kenapa 2? Ini sama ya, karena 3 itu ditanyakan. Kan ditanyakan kan 3 sampai 8 kurang dari sama dengan 8 itu kan 0 sampai 8 dikurangi 0 sampai 2. Sisanya berapa ya? Sisanya 3 sampai 8 ini kan. Ini sisanya. Kalau kita lihat di tabel X8 itu berapa, 2-nya berapa gitu ya. Maka kalau angka X-nya kita lihat di angka 8 itu ketemu 0,9052. Sedangkan yang 2 ketemu 0,0271. Silakan dilihat di tabel ya. Maka nilai peluangnya adalah 0,8779. Kemudian nah ini yang X sama dengan 5 yang sudah kita coba dengan rumus manual tadi ya. Maka hasilnya sama yaitu 0,1859. Jadi kalau yang ditanyakan itu X sama dengan 5, maka X kurang dari sama dengan 5 dikurangi X kurang dari sama dengan 4. Yang perlu diingat lagi bahwa tabel kita, tabel yang pernah saya kasihkan itu adalah tabel kumulatif. Kumulatif itu penjumlahan dari bawah ke atas ya. Makanya nilainya dari kecil ke besar. Walaupun tabel binomial ada juga model yang lain ya, ada juga beberapa model yang lain. Tapi pada intinya sama, tinggal cara membaca kita. Jadi supaya nggak bingung bacanya ya kita pakai satu tabel saja yang kita pakai bersama gitu. Sampai sini binomial ada yang tanyakan? Binomial sudah ingat kembali ya, sedikit ya, ingat kembali. Sebelum kita lanjut ke question nanti yang kasih. Oke, kita lanjutkan yang terakhir yaitu distribusi Poisson. Nah, di dalam distribusi peluang Poisson yang diketahui nilai apa? Masih ingat? Yang diketahui nilai apa? Distribusi peluang Poisson. Nilai? Kan, itu kalau rumus manualnya. Kalau dalam menggunakan tabel, yang perlu diketahui nilai apa? Dalam menggunakan tabel. M. Nilai? N. Bukan. Kalau nilai apa? Nilai ini, mu. Mu itu apa mu? Rata-rata. Nilai rata-rata. Ingat ya, mu itu rata-rata, nilai rata-rata. Jadi di dalam distribusi peluang Poisson nanti berhubungan dengan tabel Poisson ya, itu yang di dalam tabel Poisson yang perlu diketahui itu nilai mu-nya, karena yang diketahui hanya mu dan X yang ditanyakan. Kalau binomial kan ada N, ada P, dan X yang ditanyakan. Kalau Poisson, mu saja, kemudian X yang ditanyakan. Kalau umpama mu nggak ada N, ada P, nah, maka nilai mu atau rata-rata itu dicari dari N kali P. Nah, jadi N kali P itu sama dengan mu ya. Itu N kali P sama dengan mu. Oke. Kalau umpama pada kondisi seperti apa soal seperti binomial tapi itu harus dikerjakan dengan Poisson. Pada kondisi seperti apa? N-nya lebih dari 15. N-nya lebih dari berapa? 15. 15. N lebih dari 20. Ada di slide. N lebih dari 20 ya. Kenapa N-nya harus kenapa ketika N-nya lebih dari 20 harus diselesaikan dengan Poisson? Karena di tabel binomial tidak lebih dari 20 ya. Ya, karena di dalam tabel binomial N-nya hanya sampai 20 ya. Sehingga ketika ada soal seperti binomial ya, sebenarnya soal binomial dia memang, tapi N-nya itu lebih dari 20, N-nya 30 gitu ya. Nah,
maka kita nggak bisa menyelesaikan dengan binomial kalau menggunakan tabel, karena dalam tabel binomial itu n-nya hanya sampai 20. Jadi bukan berarti kemudian jawabannya Konjin tidak dapat diselesaikan karena N30 tidak ada di dalam tabel binomial, bukan seperti itu. Ya, harus kita selesaikan dengan Poisson. Nah, karena Poisson yang diketahui adalah nilai rata-rata atau mu, maka mu-nya sama dengan N kali P. Kalau N-nya umpama 30, P-nya 4% gitu ya, berarti 30 kali 4%. Berapa mu-nya atau rata-ratanya. Itu Poisson ya. Jadi distribusi Poisson merupakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Ini merupakan rumus manual fungsi X, fungsi peluang X, peluang Poisson sama dengan E pangkat min mu epsilon. Ya, epsilon itu ditetapkan bernilai 2,718 sekian gitu ya. Mau dibulatkan berapa terserah, jadi kayak P itu kan 3,4 langsung bulatan gitu ya. Epsilon pangkat min mu itu rata-rata kali mu pangkat X dibagi X faktorial. Ini kalau kita menggunakan rumus manual ya. Tapi sekali lagi kita langsung menggunakan tabel karena sudah pernah kita uji ya. X itu merupakan nilai diskrit itu bilangan caca ya. Jadi distribusi Poisson itu merupakan pendekatan binomial ketika n-nya lebih dari 20 dan p-nya kurang dari 0,05. Tapi yang lebih sering dipakai patokan itu n-nya ya. Kalau n-nya lebih dari 20 harus disesuaikan dengan Poisson. Kenapa? Karena di tabel binomial n-nya hanya sampai 20. Sehingga kalau n-nya lebih dari 20 itu harus menggunakan Poisson. Contoh, dari pengalaman masa lalu selama 20 tahun terakhir rata-rata terjadi hujan lebat 4 kali per tahun. Berapa peluang tidak terjadi hujan lebat tahun depan? Maka yang diketahui adalah mu. Mu itu adalah rata-rata. Rata-rata terjadi hujan lebat itu 4 kali. Berarti mu sama dengan 4. 20 tahunnya ini apa? Ini hanya data saja ya. Kenyataan data kalau datanya itu dikumpulkan selama 20 tahun. Pertanyaannya adalah berapa peluang tidak terjadi hujan lebat tahun depan? Tidak terjadi berarti X sama dengan 0. Ya. Kalau terjadi 1 kali hujan lebat berarti X sama dengan 1. Terjadi 5 kali hujan lebat X sama dengan 5. Terjadi paling banyak 5 kali hujan lebat, paling banyak berarti X kurang dari sama dengan 5. Itu ya paling banyak 5 ya. Ini kalau kita cari dengan menggunakan rumus manual, nah, maka X sama dengan 0. Nah, mu pangkat X ya, mu itu rata-ratanya 4, X-nya 0, kali E epsilon 2,718 sekian, pangkat min mu min 4 dibagi 0 faktorial. X-nya 0 ya, 0 faktorial, X faktorial 0 faktorial. 0 faktorial nilainya berapa, masih ingat? 0 faktorial? 1. Nah, ingat ya, 0 faktorial itu 1 ya, bukan 0 ya. Kalau 0 faktorial itu ditetapkan bernilai 0, maka nilainya tidak akan dapat didefinisikan ya, angka berapa itu, maka ditetapkan bernilai 1. Kalau 4 pangkat 0 4 pangkat 0 1 bilangan berapapun dipangkatkan 0 bernilai 1 gitu ya. Pangkat negatif supaya positif dijadikan 1/. Ya. Jadi kalau ini E pangkat min 4, maka supaya pangkatnya positif menjadi 1 per E pangkat 4. Gitu ya. 1 per E pangkat 4. Biasanya kalau memangkatkan positif kan lebih mudah daripada negatif, gitu. Biasanya lebih sering gitu ya. Maka ini akan ketemu nilai 0,018. Sekian-sekian gitu ya kalau ada pembulatannya. Ini secara manual. Nanti kalau kita cari dengan tabel, maka hasilnya juga sama. Nilainya adalah ini kalau kita cari dengan tabel. Saya perlihatkan tabel Poisson. Kita lihatkan dulu tabelnya, sudah tahu ya. Sudah pernah tahu dan saya ingatkan kembali. Sekarang tabel Poisson. Muncul ya? Muncul. Nah, ini saya ingatkan kembali, saya segarkan tabel Poisson. Jadi dalam tabel Poisson yang perlu diketahui adalah nilai mu atau rata-ratanya ini ya. Mu rata-rata, R-nya adalah nilai X-nya. Jadi tinggal kita lihat mu rata-rata terjadi hujan lebat 4 kali lah. Mu-nya berarti 4, ini 4. Kita lihat
berapa peluang tidak terjadi hujan lebat tahun depan. Tidak terjadi berarti X sama dengan 0. Kita lihat 0, kita tarik, ketemu berapa ini? 0,0183. Ya, 0,0183 ini. Sama berarti hasilnya ya, dengan perhitungan manual. Karena tabel ini kan dibentuk dari perhitungan manual itu. Perhitungannya. Nah, 0,0183. Itu distribusi peluang Poisson. Ada yang ditanyakan?